Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa dalam setiap perbuatan yang kita lakukan pasti nantinya akan menghasilkan sebuah hasil, yaitu maupun baik dan buruk, dan kita harus melihat setiap masalah di dalam sebuah dimensi yang banyak, tidak hanya hitam putih saja. Marilah kita karakterisasi aktor-aktor ataupun konsep apa saja yang akan kita gunakan dalam perdebatan kali ini. Terdapat dua aktor di sini, yaitu adalah satu negara yang kritis, terdapat aktor dan juga konsep di dalam sini, itu adalah satu pemerintah itu sendiri, kemudian masyarakat di dalam negara kritis, di dalam negara yang kritis itu sendiri. Mari saya jelaskan apa itu pemerintah di dalam perdebatan kali ini. Pemerintah adalah orang yang nantinya akan terikat kontrak sosial dengan masyarakat di sana, sehingga mereka harus memenuhi apa kebutuhan primer dari pada masyarakatnya, agar masyarakatnya tidak melakukan sebuah perjolakan seperti Dewan Juri Terhormat. Mari saya jelaskan apa itu masyarakat di sisi kami. Masyarakat adalah di mana masyarakat kritis ini adalah di mana dalam kondisi yang tidak krisis, rakyatnya pasti dalam kondisi yang buruk ataupun kekurangan dalam segi kebutuhan primernya dari umum. Jadi bisa kita karakterisasi bahwa masyarakat di sini adalah masyarakat yang sedang dalam kebutuhan ataupun kebutuhan pokoknya tidak dapat terpenuhi karena kondisi negara mereka yang kritis. Marilah masuk ke dalam konsep yang saya gunakan. Ini adalah negara yang krisis. Negara yang krisis adalah negara yang kondisi ekonominya rentan dan dalam posisi yang tidak strategis dalam perekonomian maupun dalam pemerintahannya, sehingga dibutuhkan sebuah solusi efisien nantinya agar negara ini tidak kritis dan masyarakatnya tetap bisa hidup di dalam negara tersebut. Maksudnya ke dalam kontekstualisasi kami di mana kita posisikanlah diri kita sebagai orang yang hidup di negara Zimbabwe, contohnya Dewan Juri Terhormat, dengan tanggungan suami yang malas dan lima anak yang masih muda-muda dan kecil, dan pemerintah yang hancur serta kondisi roda ekonomi tidak berputar. Lantas cara apa yang efisien dalam hal ini, yaitu adalah dengan melakukan segala cara yang dianggap cepat agar mereka tidak mati pada akhirnya, bukan? Maka dari itu bisa kita kontekstualisasikan bahwa kita ini sebagai orang yang sedang dalam kebutuhan, sehingga kita benar-benar membutuhkan suatu cara yang cepat agar nantinya kita tetap bisa bertahan hidup dan membuat negara ini berjalan roda ekonominya dan pemerintahnya baik. Tuan Juri Terhormat, marilah kita kategorikan ekonomi radikal ini adalah ekonomi yang objeknya ataupun subjeknya dinilai agak sedikit melenceng dari tata krama manusia. Oke, masuklah ke dalam hipotesa masalah kami dengan Juri Terhormat. Dalam kondisi negara yang krisis, Anda perlu untuk melihat dengan nyata bagaimana kondisi rakyatnya. Suatu negara yang tidak stabil sudah seharusnya mencari jalan pintas dengan apa yang ada di sekitar mereka. Apakah yang ada di sekitar mereka adalah sebuah perusahaan multi company yang nantinya akan menghasilkan duit yang banyak, atau sebuah pabrik yang kekurangan SDA tetapi dapat memberikan mereka sebuah makanan, dengan memberikan sebuah makanan yang layak dengan cara mempekerjakan anak mereka yang di bawah umur agar ekonomi di sana tetap berjalan. Saya yakin insting naluri mereka adalah dengan cara bertahan hidup, maka dari itu mereka akan lebih memilih opsi yang kedua dan Juri Terhormat. Contohnya sendiri anak di bawah umur di India yang menjadi PSK tetapi tetap bisa hidup. Karena kenapa? Karena dengan cara itulah anak-anak ini bisa menghidupkan keluarganya ataupun meringankan beban keluarga dan Juri Terhormat. Mari kita masuk ke dalam gagalan mekanisme di sini Juri Terhormat. Kita lihat contohnya pada kasus di negara Rohingya di Juri Terhormat, di mana mereka menggunakan sistem migrasi ke negara lain. Apakah dengan cara ini mereka diterima dengan baik di negara yang mereka tuju? Tidak, bukan. Ketika mereka singgah di Indonesia, mereka malah dianggap sebagai beban dan dianggap sebagai hama di negara tersebut, sehingga cara itu sangat tidak efisien dan tidak berhasil di status quo. Masuklah ke dalam urgensi kami, di mana dari muasi ini adalah bagaimana masyarakat di negara tersebut tetap dapat hidup dan tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan Terhormat. Masuklah ke dalam terpokoknya masuklah ke dalam tes dan goal kami, di mana kami pro terhadap mosi ini, karena goal kami adalah dengan membuktikan yang adanya ekonomi liberal akan membuat negara tersebut lebih stabil dan rakyatnya pun akan tetap bisa hidup dengan Terhormat. Masuk ke dalam BOP masalah kami, yaitu ya atau tidak, dengan adanya ekonomi liberal ini negara tersebut bisa menstabilkan negaranya. Masuklah ke dalam mekanisme kami bagaimana cara kami melakukan ekonomi liberal ini, yaitu dengan cara membuat undang-undang yang membolehkan ekonomi liberal dengan dibuatnya suatu syarat tertentu yang akan saya jelaskan nantinya dengan Terhormat. Seperti contohnya distrik merah di Belanda yang bisa kita lihat sekarang, malah itu sangat-sangat sukses dan malah sangat-sangat bisa membantu perekonomian negara mereka dengan tidak menghasilkan sebuah dampak negatif yang terlalu menjarah seperti Don Terhormat. Hal ini akan bisa diterima dengan gampang di masyarakat negara tersebut karena mereka akan dengan gampang mendapatkan uang yang banyak, atau setidaknya
lebih mudah, yaitu dia apa? Dengan cara melakukan contohnya seperti pornografi dengan jauh terhormat, karena pornografi dibolehkan di dalam ekonomi liberal, maka dari itu mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat seperti itu dengan terhormat. Maka dari itu masuklah ke dalam ini, di mana industri seperti pornografi, perjudian hingga pekerjaan anak di bawah umur lebih cepat memutarkan roda perekonomian karena lebih mudah transaksinya dan mendapatkan uang yang banyak. Dan dari mana ini bisa berhasil? Dari negara-negara yang emang tidak bisa melakukan hal-hal ekonomi liberal ini dalam jangka sehingga mereka melakukannya di negara kami, yaitu yang membolehkan ekonomi liberal dalam jangka terhormat. Maka dari itu, bagaimana cara ini bisa bekerja dengan terhormat? Dari UU tersebut, negara-negara ini nantinya akan boleh melakukan ekonomi liberal. Bagaimana jika sampai melewati batas? Contohnya saya contohkan saja dalam UU mempekerjakan anak di bawah umur, nantinya mereka akan diberi 4 jam untuk bekerja dan juga 4 jam untuk melakukan pembelajaran. Maka dari ini tidak ada yang diberikan dalam ini karena anak ini tetap bisa memenuhi kehidupan hidup dasarnya, juga tetap bisa mendapatkan edukasi layaknya anak-anak seumuran mereka, tetapi dia dibutuhkan sedikit lebih ekstra karena negaranya sedang tidak dalam kondisi stabil. Maka dari itu hasilnya negara yang krisis ini tadinya tidak akan membuat rakyat yang mati, tapi malah memberi solusi agar mereka bisa tetap hidup dan tetap bisa memiliki jaminan dalam negara tersebut. Perpanjangan dampak dari negara kami adalah lambat laun jika negara ini sukses dalam melakukan ekonomi liberal ini, maka ia akan mendapatkan posisi strategis di dunia. Kenapa? Karena sangat sedikit negara yang melakukan ekonomi liberal. Pun jika tidak, setidaknya pemerintah itu sudah memberikan mereka sebuah solusi efisien ketimbang membuat mereka meninggal di menjadi terhormat. Masalah ke dalam disclaimer di sini adalah negara ini tidak mengekang rakyatnya untuk keluar dari negara tersebut jika rakyatnya tidak sesuai dengan UU yang dibuat oleh pemerintahnya. Seharusnya tidak ada rakyat yang jadi tidak ada rakyat yang dikekang haknya, karena jika rakyat tidak setuju dengan hal tersebut, maka rakyat bisa keluar dari negara tersebut dengan gampang dan cepat. Maka dari itu malah hal ini akan sangat diuntungkan dari negara tersebut jika rakyatnya keluar, karena dengan berkurangnya rakyatnya pemerintah akan lebih efisien dalam memanfaatkan negara yang terhormat. Masuklah ke dalam argumentasi kami di mana ekonomi liberal ini adalah hal yang sangat buruk, dan ekonomi liberal ini bukan hal yang sangat buruk nantinya yang terhormat. Argumen ini penting untuk membuktikan bahwa tidak semua yang kita lihat itu jahat, itu merugikan orang lain. Contohnya tidak ada pemaksaan dalam hal ini sehingga tidak ada yang dirugikan, bukan mereka semua mau dan mau yang terhormat. Masuklah dalam skenario di negara kami di mana skenario terbaik di sisi kami adalah tidak ada yang kebebasan. Maka dari itu saya sangat bangga untuk menjadi tim pemerintah.